Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Prasaja, MSI. Saya adalah salah satu dosen di program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan dengan NIDN 0431019005. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Adapun tujuan dari pemaparan ini adalah sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen. Kali ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu struktur perkembangan tumbuhan melalui teknik pengajaran DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Bobot SKS mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan yaitu 3 SKS yang dikontrak oleh mahasiswa semester 1. Adapun deskripsi mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan bertujuan agar mahasiswa mampu menganalisis kajian morfologi dan anatomi tumbuhan yang mencakup organ vegetatif dan organ generatif hingga ke tingkat sel, jaringan, dan organ. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka bahan kajian mata kuliah ini terdiri dari morfologi daun, akar, batang, buah, bunga, dan biji, serta jaringan meristem, epidermis, parenkim, kolenkim, dan jaringan pengangkut berupa xilem dan floem yang dapat diterapkan sebagai ilmu dasar biologi dalam pembelajaran peserta didik di sekolah. Baik. Kemampuan mahasiswa setelah mengontrak mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan dapat diuraikan sebagai berikut. Mahasiswa dapat menelaah karakteristik morfologi daun, batang, dan akar melalui kegiatan diskusi dan praktikum secara mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian, mahasiswa dapat menganalisis karakteristik morfologi bunga, buah, dan biji berdasarkan modifikasi dan ciri-ciri khusus pada bagian tumbuhan melalui kegiatan diskusi dan praktikum secara mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian, mahasiswa dapat menganalisis bentuk sel, jaringan epidermis, jaringan meristem, jaringan parenkim, dan jaringan penyokong pada tumbuhan melalui kegiatan diskusi dan praktikum secara mandiri dan bertanggung jawab. Lalu, mahasiswa dapat menganalisis karakteristik jaringan pengangkut dan perbedaan anatomi pada tumbuhan dikotil dan monokotil berdasarkan bentuk dan fungsi melalui kegiatan diskusi dan praktikum secara mandiri dan bertanggung jawab, sehingga mahasiswa dapat mempresentasikan dan mengevaluasi produk bahan belajar anak usia peserta didik sekolah menengah atas secara mandiri. Adapun sistem belajarnya yaitu dengan 16 kali pertemuan dengan 75% luring dan 25% daring. Adapun 25% daring dengan mengakses Learning Management System Universitas Pakuan. Teknik pengajar dalam mata kuliah ini yang pertama delivery. Mata kuliah ini disampaikan berdasarkan referensi yang digunakan. 2 diantaranya dari Prof. Gembong Citrosupomo yang berjudul Morfologi Tumbuhan. Yang kedua adalah struktur perkembangan tumbuhan yang ditulis oleh Profesor Hartanto Nugroho. Pada beberapa pertemuan, saya menggunakan case study sebagai model pembelajaran di mana mahasiswa akan berdiskusi dengan menganalisis organ tumbuhan secara morfologi dan anatomi dengan permasalahan yang ada di sekitar mereka, baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dari referensi berupa jurnal nasional dan jurnal internasional serta referensi buku lainnya. Terakhir, mereka akan membuat bahan belajar untuk peserta didik yang berkaitan dengan materi struktur dan perkembangan tumbuhan. Adapun teknik pengajaran yang kedua yaitu interaction, di mana mata kuliah ini mengadopsi 2 jenis pertemuan, yaitu luring sebanyak 75% dan daring sebanyak 25%. Dari jumlah pertemuan, mata kuliah ini juga dilaksanakan dengan praktikum sebanyak 10 kali pertemuan. Adapun dengan luring, saya dengan mahasiswa melalui diskusi dan tanya jawab di kelas dan juga di luar kelas.
Kemudian ketika perkuliahan daring, maka mahasiswa akan bertanya jawab dan diskusi pada saat Zoom meeting atau secara asinkronus yang ada dalam forum diskusi yang tersedia di Learning Management System kampus. Adapun yang ketiga yaitu asesmen. Untuk mata kuliah ini, asesmen terdiri dari ujian akhir semester sebanyak 20%, ujian tengah semester 20%, penugasan berupa produk yaitu 10%, tugas harian sebanyak 10%, praktikum 30%, keaktifan dan sikap 10%. Adapun presensi merupakan syarat wajib untuk mengikuti ujian akhir semester dan ujian tengah semester, di mana presentase asesmen ini terdistribusikan dalam sub CPMK 1 sampai sub CPMK 4. Dan berikut adalah cuplikan pembelajaran perkuliahan struktur perkembangan tumbuhan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kita mempelajari materi dari mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan, di mana materi yang diajarkan ini yang berkaitan dengan ataupun langsung terhubung dengan RPS yang berkaitan dengan jaringan meristem. Di sini dapat kita lihat bahwasanya jaringan meristem ini adalah salah satu dari jaringan-jaringan yang lainnya, termasuk juga jaringan epidermis, kemudian ada juga jaringan parenkim, apalagi? Kemudian jaringan kolenkim, kemudian jaringan xilem dan flom. Jaringan meristem ini berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman atau tumbuhan. Di mana jaringan meristem ini dapat kita lihat di sana dijelaskan sebagai sekumpulan sel dengan bentuk dan fungsi yang sama, serta memiliki sifat meristematik. Ada yang bisa tahu sifat meristematik itu apa? Sifat meristematik, pengertian meristematik apa? Sifat yang berkaitan dengan terus mengalami pembelahan, terus berkembang, makanya dinamakan meristematik. Kemudian sel-sel meristematik ini terus tersebut aktif mengalami pembelahan, membelah, terus membelah. Jadi kalau jaringan meristem ini dia terdapat pada bagian-bagian yang cenderung menjadi cikal bakal tumbuh. Misal pada jaringan ataupun organ buah, kemudian pada akar, kemudian pada bagian pucuk batang ataupun bagian tunas mudanya. Kemudian sel-sel yang mengalami diferensiasi tersebut keluar dari meristem dan akhirnya menjadi menggabungkan jaringan tersebut ke jaringan yang lain. Ada jaringan kambium, kemudian jaringan epidermis, kemudian jaringan kolenkim, kemudian jaringan xilem dan flom. Nah, kalau sebelum kita masuk ke pembahasan lebih luas, dapat kita amati bahwa di sini terdapat peta konsep yang menyatakan bahwa bagian-bagian dari jaringan ini merupakan kumpulan dari jutaan sel yang ada di dalam tumbuhan. Selain tumbuhan, itu ada hewan dan juga manusia. Kemudian terdapat juga jaringan-jaringan yang lain. Ada jaringan primer dan jaringan sekunder. Nah, meristem terdapat masuk ke bagian mana meristem? Meristem bagian mana? Ke bagian jaringan primer. Karena meristem ini adalah jaringan utama yang harus mengalami perkembangan. Misalnya ada pada bagian apikal. Apikal apa? Bagian ujung atau bagian pucuk. Kemudian ada bagian meristem interkalar. Contohnya pada batang. Tadi Yayu menyebutkan pada bambu. Kemudian ada
jaringan lateral. Biasanya kalau jaringan lateral ini nanti dia tumbuhnya ke samping, pembesarannya nanti akan terkonversi menjadi kambium. Lama-kelamaan ini akan membentuk ukuran tumbuhan ini yang menjadi besar. Karena kenapa? Karena perkembangan dari jaringan lateral. Lateral itu sama seperti aksilar, dia tumbuhnya di samping. Kemudian dapat kita lihat jaringan-jaringan yang lain, ada epidermis. Contohnya di mana epidermis, Rahman? Pada bagian apa epidermis? Pada bagian daun. Kemudian ada jaringan pengangkut, contohnya xilem, phloem, yaitu pada batang juga. Kemudian ada juga jaringan penyokong, penguat atau jaringan mekanis. Itu dapat dilihat misalnya pada jaringan-jaringan kolenkim, parenkim, kemudian sklerenkim. Lalu ada juga jaringan gabus, di sini disebut dia veloderma, yaitu pada derma itu bagian epidermis dermal, dia bagian luar. Untuk jaringan meristem ini dapat kita lihat, perhatikan, Anda mesti benar-benar memahami di mana letak-letak jaringan meristem. Yang pertama yaitu adalah meristem apikal. Ini terdapat pada bagian pucuk. Misalnya tanaman apa? Ya, tanaman misalnya tanaman mangga. Kemudian kalau pada praktikum itu pengamatan pada tanaman jawer koto agar mudah mengamatinya. Kemudian ada meristem interkalar. Di sini terlihat meristem interkalar, dijelaskan contohnya pada ruas batasan antara bagian atas dengan bagian bawah. Misalnya pada rerumputan, kemudian pada bambu juga ada meristem interkalar. Kemudian ada meristem lateral. Nah, ini yang saya sebutkan tadi bahwa meristem lateral ini terletak sejajar dengan permukaan organ tempat ditemukannya. Biasanya di kambium. Kambium ini terdapat pada bagian jaringan epidermis. Jadi di sini pembagian jaringan meristem ada apa saja? Yang pertama, jaringan meristem apikal ini letaknya pada bagian pucuk, bagian tunas, bagian akar, bagian batang mudanya. Kemudian meristem interkalar di sini terdapat pada contoh, kalau contohnya ini contohnya bambu. Tanaman bambu, jadi ruas-ruas bambu itu dia terjadi pemanjangan, bukan pada bagian intinya tapi pada bagian samping ruasnya. Ini terjadi perkembangan jaringan-jaringan meristem interkalar. Interkalar berarti dia juga memanjang ke bagian atas, memanjang juga pada sisi bawahnya. Kemudian ada contoh meristem lateral. Ini contohnya pada perkembangan kambium, jaringan-jaringan yang sifatnya nanti membuat tumbuhan ini bagian luarnya ini menjadi keras. Contohnya pada tanaman kelapa, kemudian contoh lagi ada tanaman sawo, kemudian rambutan. Ini yang menjadi keras pada batang adalah perkembangan jaringan lateralnya. Kemudian berdasarkan asal-usulnya, di sini dapat dibedakan bahwasanya sel-selnya, kalau meristem primer dia sel-selnya berkembang langsung dari jaringan embrionik. Ingat saja bahwa dia embrio, masih kecil dan terus mengalami perkembangan. Kemudian meristem sekunder, sel-selnya berkembang dari jaringan dewasa yang sudah mengalami diferensiasi. Ini contohnya tadi pada kambium. Sebelum menjadi kambium ini ada namanya jaringan-jaringan epidermis. Ini contoh pada jaringan-jaringan tumbuhan yang dapat kita amati. Ada sklerenkim,
kemudian ada silem. Silem jaringan apa? Jaringan pengangkut. Kemudian ada juga jaringan flum, ada juga jaringan kolenkim, mekanis, atau jaringan penguat, atau jaringan penyokong. Kemudian ada jaringan parenkim. Ini biasa kita temukan pada contoh tanaman genjer, kana hibrida, kemudian eceng gondok gitu ya. Di mana jaringan parenkimnya berperan sebagai rongga udara. Itu yang dinamakan aerenkim. Kemudian ada juga contoh jaringan meristem. Terlihat contoh-contoh sel ya di sini ya. Jadi kumpulan jaringan ini adalah yang merupakan gabungan dari jutaan sel yang terus-menerus mengalami perkembangan atau pembelahan. Jadi jaringan meristem ini sehingga dia dikatakan dan letaknya pada organ-organ yang masih muda, bagian pucuk, bagian buah, bagian bunga, kemudian bagian akar, termasuk juga pada bagian pucuk daun. Jadi di sini merupakan ilustrasi dari jaringan-jaringan tumbuhan, di mana jaringan tumbuhan ini merupakan sekumpulan dari jutaan-jutaan sel yang menjadi satu dan memiliki fungsi yang sama. Kemudian di sini terdapat contoh jaringan kambium yang merupakan jaringan sekunder tadi, bahwasanya terdapat lingkaran tahun. Itu ya, lingkaran tahun. Dan ternyata dari aplikasi pembelajaran ini dapat kita lihat bahwasanya jaringan meristem ini mempunyai ataupun memiliki peran sebagai ilmu dasar dalam menentukan lingkaran tahun atau usia dari suatu tumbuhan atau tanaman. Misalnya kita di suatu hutan primer atau hutan sekunder, biasanya orang-orang yang memiliki keahlian di bidang jaringan meristem ini, dia dapat mengukur lingkaran tahun. Lingkaran tahun ini menunjukkan bahwasanya bagian dari jaringan tersebut dapat diukur ataupun dapat diketahui berapa usia dari suatu pohon tersebut. Ada pohon yang diameternya mungkin 1 meter, untuk mengukur lingkaran tahunnya biasanya harus dilakukan penebangan secara melintang. Makanya lingkaran tahun dapat dilihat dari bagian-bagian ataupun perkembangan-perkembangan jaringan meristem yang sudah menjadi kambium. Jadi aplikasi dari jaringan ini sangat penting, karena bahwasanya keilmuan untuk mempelajari misalnya mahasiswa-mahasiswa yang berkaitan dengan ataupun pekerjaan yang berkaitan dengan kehutanan, kemudian lingkungan, kemudian konservasi, ini dapat diketahui dengan mempelajari struktur-struktur jaringan, di mana jaringan tersebut dapat mengukur lingkaran tahun dari suatu tumbuhan. Ini jaringan meristem tadi, ya, jaringan meristem tadi yang diilustrasikan bahwasanya terus-menerus mengalami pembelahan, perkembangan ataupun embrional, di mana dia berkembang dari satu sel terus-menerus mengalami pembelahan dan fungsinya sama. Kemudian di sini terdapat teori-teori histogen dan teori tunica corpus yang menjelaskan bahwasanya bagaimana perkembangan-perkembangan sel ini terjadi pada bagian ujung, baik ujung akar maupun pada ujung batang. Tapi ketika kita ingin mempraktekannya di laboratorium, kita dengan mudah menggunakan bagian-bagian ataupun spesimen berupa bawang merah yang kita ambil bagian akarnya, bawang merah. Mungkin kalian ada yang suka ataupun pernah melihat bagian dari bawang merah yang sudah berakar, itu bisa diamati dengan membuat sayatan melintang untuk mengamati bagaimana proses-proses adanya pembelahan-pembelahan sel.
Kemudian ini contoh di mana tadi saya menyebutkan terus-menerus pada bagian pucuk ataupun pada bagian batang muda. Di sini. Di sini dapat terlihat bahwasanya bagian-bagian batang muda ini yang akan terus-menerus mengalami pembelahan ini dinamakan tunas. Ini tunasnya, ini tunas. Ini contoh dari tanaman Amelansir grandiflora. Tapi di sekitar kita juga banyak tanaman-tanamannya, ya ini berupa misalnya jawer kotok atau nama ilmiahnya Coleus scutellarioides yang biasanya digunakan ketika saat praktikum. Ini contoh dari jaringan apikal. Kemudian ada juga ini contoh dari tunas mudanya. Ini ilustrasi dari jaringan-jaringan meristem apikal, di mana kita pernah melakukan pembelahan terkait untuk mengamati jaringan meristem tersebut. Tapi yang memang mudah diamati adalah pada bagian pucuk, pada bagian batang. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Dwi, silakan. Terkait jaringan meristem, Yayu. Terkait jaringan meristem, aplikasi ataupun implikasi, silakan. Yang ingin bertanya, karena silakan Abdurrahman Soleh. Mau nanya, apa hubungannya jaringan meristem itu sama pembentukan jaringan dewasa? Pertanyaan Rahman tadi bagus, yang menanyakan terkait bagaimana hubungan jaringan meristem dengan pembentukan jaringan-jaringan dewasa. Tadi sudah terlihat bahwasanya sebelumnya saya menjelaskan ada jaringan primer dan jaringan sekunder. Di mana jaringan primer ini yang merupakan jaringan meristem, ada meristem apikal. Ini meristem apikal, kemudian ada jaringan sekunder. Contoh jaringan sekunder tadi apa? Jaringan epidermis, kemudian kolenkim, kemudian sklerenkim, lalu termasuk juga jaringan pengangkut. Di sini terlihat bahwasanya hubungannya dapat terlihat secara signifikan bahwasanya ketika jaringan primer yang awalnya sudah mengalami perkembangan, ini akan tergabung dan menjadi satu dalam suatu komponen misalnya pada jaringan epidermis, di mana jaringan epidermis yang menyusunnya adalah jaringan-jaringan embrional. Jaringan epidermis yang letaknya itu di bagian luar, sedangkan jaringan meristem tersebut yang berada di sisi dalam terus-menerus mengalami sifat pembelahan, di mana pembelahan tersebut dipengaruhi oleh metabolisme yang terdapat pada tubuh tumbuhan tersebut. Sehingga jaringan-jaringan sekunder tadi ini menaungi jaringan-jaringan yang masih muda. Jaringan masih muda tadi terdapat di sini, jaringan apikal, meristem apikal, kemudian meristem lateral, kemudian meristem interkalar. Apakah Rahman sudah jelas? Di sini saya lanjutkan untuk mengenai gambar-gambar jaringan meristem apikal. Sebelumnya kita sudah mengalami praktikum di mana jaringan-jaringan pada meristem apikal dapat kita amati pada tumbuhan jawer kotok. Tumbuhan jawer kotok mudah diamati karena dia cenderung pada bagian pucuknya ini memiliki meristem apikal yang mudah diamati. Ini contohnya dapat dilihat bahwasanya meristem apikal ini terdapat pada bagian ujung.
Oke, meristem apial dapat pada bagian ujung, kemudian ada meristem lateralnya di samping, kemudian meristem interkalarnya ini di organ lain.